Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman yang telah kembali ke channel Al-Amsar Sing Desa Mendunia. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah dimanapun berada, dilancarkan rezekinya, dilancarkan juga aktivitas-aktivitasnya. Amin, amin ya robbal alamin. Kembali kita akan bertanya ke Mas Ustadz, tapi kali ini pertanyaannya bukan seputar fikih atau pertanyaan dari penanya-penanya, tapi sekali ini saya pribadi mau nanya update dari progres pembangunan Yayasan Al-Amsar ya Mas. Al-Amsar Al-Mutohar Rahmatan lil Alamin ya lebih tepatnya. Betul. Jadi ini cerita juga buat teman-teman. Saya sendiri gabung, maksudnya bantuin Mas Ustadz ya buat konten dan segalanya itu masuknya ketika proses dari wakaf tunainya itu di tahap kedua ya Mas. Ya, betul. Di tahap kedua. Jadi saya nggak dari awal-awal banget gitu. Baru setahun yang lalu ya Mas. Itu wasilahnya karena ada tebar Quran ya. Itu ya memang sudah dijodohkan mungkin ya Mas. Alhamdulillah ya Mas ya. Nah, tapi nanti belum dengar juga sih Mas dari detailnya ya. Kalau dengar sekilas-kilas udah detailnya dari sebelum tahap satunya, kenapa bisa ada tahap satu, kenapa di sini, apa segala macam Mas. Yang mungkin itu juga bisa memberikan gambaran kepada teman-teman yang sampai sekarang nih masih berjalan nih wakaf tunainya nih Mas Ustadz ya. Tahap 3 sekarang. Ya, sekarang lagi tahap ketiga teman-teman semua. Dan dananya tahap 3 teman-teman bisa lihat di layar gitu. Baik Mas Ustadz, bisa diceritakan kepada kami bagaimana proses wakaf tunai ini dari sebelum tahap 1 sampai ke tahap 3 dan insya Allah nanti tahap keempat dan kelima ya. Baik, terima kasih Mas Nanta sudah berkenan menanyakan ini ya, pertanyaan yang luar biasa, dan ini insya Allah nanti akan manfaat ya untuk para jamaah Al-Amsar Sing Desa Mendunia. Al-Amsar Sing Desa Mendunia sebenarnya itu bukan program dari kami, memang saya hanya melanjutkan program dakwah kakek saya yang bernama kakek Amsar, salah satu tokoh masyarakat di desa Banjarangunan. Beliau berdakwah di sini kurang lebih dari tahun 1950. Beliau membuka tempat ngaji, ada musola di Banjar. Sebenarnya ada dua. Salah satunya yang bisa dilihat di gambar di sini. Pembelajaran santri-santri kecil, belajar tahsin dasar dan juga kitab-kitab fikih khas pesantren memang dari dulu, dari 1950. Akan tetapi kemudian di tahun 2017 kami pulang dalam masa khidmah dari Al-Bahjah. Kemudian kami membuka majelis yang namanya Majelis Rahmatan lil Alamin. Di situ ada rutinan Ratibul Haddad setiap malam Senin, dan juga setiap malam Jumat ada pembacaan Maulid Nabi. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah masyarakat mengikuti 1, 2, 3, 4, 10, dan alhamdulillah dari tahun ke tahun bertambah, sehingga pada tahun 2020 pas corona itu kondisinya musola itu sudah reot, mau rubuh, sudah ambruk gitu. Kita berinisiatif untuk merenovasi, dan alhamdulillah ada hamba Allah, salah satu hamba Allah yang menolong kami, memberikan sejumlah uang, dana sekitar kurang lebih 30 juta. Akhirnya bisa direnovasi. Setelah itu kurang lebih 2 minggu kemudian, tepatnya di pertengahan bulan Agustus, persisnya kami lupa ya. Itu ketika ada rutinan malam Jumat. Kebetulan alhamdulillah anak-anak muda yang tergabung dalam RBS Community ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah punya grup hadroh nih ya, Syababul Mustafa. Setiap malam Jumat kumpul di sini, banyak membawa kendaraan bermotor yang akhirnya kami tidak bisa menampung, lahan parkir tidak bisa menampung, maka kami berinisiatif. Kebetulan ada tanah di depan musola yang mau dijual, kurang lebih jumlahnya 56 meter persegi atau 4 bata, dihargai waktu itu 4 juta rupiah. 56 per meter. Bukan 4 juta, 5 juta berarti. 5 juta per batanya, 5 juta. Berarti yang 56 meter itu totalnya 20 juta rupiah. Waktu itu kami mengadakan program wakaf tunai tahap 1 itu 1.000 rupiah. 1.000 rupiah
dia bebaskan semuanya. Oh, pokoknya minimal Rp1.000. Minimal Rp1.000 siapapun kaum muslimin dan muslimat. 2020 ya berarti ya? 2020. Dan alhamdulillah qadarullah waktu itu dalam waktu 20 hari selesai waktu itu. 20 juta? 20 juta. Alhamdulillah banyak teman-teman kami yang membantu, juga para jamaah yang mungkin sekarang sedang menyaksikan. Terima kasih sebesar-besarnya. Kami tidak bisa membalas kebaikan antum-antum semuanya, tapi insya Allah Allah yang akan membalasnya. Amin. Dan juga kemudian selang beberapa bulan, ini saya juga bawa catatannya, pada tanggal 21 Oktober, alhamdulillah tanah yang di sebelah tanah yang kita bebaskan itu juga mau dijual. Akhirnya kami ngobrol dengan yang punya tanah dan alhamdulillah bersedia dengan nominal luas tanahnya 700 meter, per meternya disepakati dengan harga Rp250.000 per meter. Dan pada tanggal tepatnya 21 Oktober sampai dengan 9 Januari 21 Oktobernya 2021 ya, 2021 2022 2020 maksudnya. 2020, okay. 21 Oktober 2020 sampai dengan 9 Januari 2022 kami gulirkan wakaf tunai tahap 2 yang itu waktu itu kita baru kenal ya Mas Anto ya, di tahap 2. Di tengah-tengah. Selama kurang lebih 437 hari total dana yang terkumpul dari wakaf tunai sebesar 85.250.000 atau kita alhamdulillah sudah bisa membayar 341 meter persegi. Berarti masih sisa yang belum terbayar waktu itu 359 meter persegi lagi. Akhirnya kemudian kami berinisiatif lagi membuat gerakan wakaf tunai tahap 3. Targetnya 120 meter persegi, kurang lebih membutuhkan dana 30 juta rupiah karena per meternya 250.000. Itu dimulai pada tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan sekarang. Sekarang sudah per tanggal 30 April 2022 atau memasuki hari yang ke-109. Ini dana yang terkumpul sebesar 18.661.500, masih kurang 11.338.500 lagi Mas Nanta. Tahap 3 ya. Tahap 3. Dan kami masih membuka ya untuk yang tahap 3 ini tidak dipatok 1.000 atau 2.500, yang tahap 2 kan 2.500 rupiah per senti. Ini mangga berapapun ya, wakaf yang diserahkan ke kami ya kami terima. Dan untuk penyalurannya wakaf bisa dilewat ini ya via transfer. Di rekening atas nama Yayasan Pesantren Al-Amsar Bank Syariah Indonesia. Ya, Bank Syariah Indonesia BSI ya. Atau bisa juga ikut program Kensreng Sedekah Subuh. Ya. Bisa juga langsung datang ke Al-Amsar. Sekalian ngobrol ya. Betul, ngobrol di pendopo yang sekarang kita pakai syuting nih. Sorotan mataharinya langsung ke wajah Mas Ustadz dan saya ya. Iya. Paling itu. Dan insya Allah mohon doanya tanah yang sudah kami bebaskan yang sejumlah tadi 341 meter persegi alhamdulillah sudah mulai dibangun nih. Di antaranya ada pendopo, saung santri, dan kita berharap targetnya setelah Ramadan ini kita pengen bangun satu lokal lagi karena untuk kepentingan belajar para santri. Mudah-mudahan ada para hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah ya tentunya untuk bisa menyelesaikan program mulia ini. Amin. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Pesan juga kepada para jamaah atau yang menyimak video ini, ketika kita mendengarkan satu program mulia, walaupun pada saat itu kita belum bisa ikut berkontribusi, maka yang terbaik adalah kita meniatkan diri kita. Ya Allah, kalau saya punya rezeki, saya mau ikut berkontribusi. Insya Allah yang demikian, orang tersebut ada termasuk orang-orang yang kedepannya bakal diberikan rezeki yang banyak oleh Allah. Amin.
Alhamdulillah sekarang pembangunan khususnya ke fasilitas-fasilitas yang kaitannya dengan agama kita, agama Islam sudah mulai bagus ya Mas Nantan, di mana-mana ada program wakaf, ada pembangunan pesantren. Ketika kita mendengar program-program demikian, kita jangan a priori ya, jangan aduh gimana ini gitu. Tapi kita harus minimal doa kita, ya Allah mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar gitu. Dan kalau saya ada rezeki, insya Allah saya mau ikut berkontribusi. Allah tidak melihat nominal ya jumlahnya, tapi Allah melihat ketulusannya. Bisa jadi orang yang mewakafkan atau menyumbangkan dana hanya mungkin Rp10.000, tapi atas dasar ikhlas karena Allah, itu yang akan nanti bisa dilihat hasilnya nanti di akhirat. Mungkin itu saja Mas kaitan ya, tentang wakaf tunai, pembebasan lahan Yayasan Pesantren Al-Amsar Al-Mutahhar Rahmatan lil Alamin. Baik teman-teman. Oke Mas, sudah menjawab pertanyaan yang kita sampaikan, dan semoga teman-teman yang menyaksikan pun terjawab ya, dan mendapatkan informasi ya dari update proses pembangunan atau wakaf tunai pembebasan lahan Yayasan Al-Amsar ini. Baik Mas Ustadz, terima kasih banyak atas penjelasannya, dan untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan drop di kolom komentar, atau mau drop pertanyaan-pertanyaan untuk dibahas di Nyoret Nang Desa seputar fikih praktis seperti biasa, drop saja di kolom komentar. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya.